Shalom jemaat GMS Samarinda dan GMS Tarakan. Bagaimana kabarnya? Tentunya saya berdoa untuk setiap Anda boleh dalam tetap kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, tetap bersuka cita dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Rindu sekali untuk langsung bisa berjumpa dan menyapa Anda secara langsung. Udah kangen rasanya. Udah beberapa minggu ini nggak bisa langsung bertemu dengan Anda di dalam ibadah, di dalam waktu-waktu yang lain tentunya. Karena kita tahu bahwa minggu-minggu ini kita sedang mengalami sebuah kondisi yang tidak mudah. Kita mengikuti juga himbauan pemerintah tentunya. Dan kita berdoa bahwa masa-masa ini bukanlah masa-masa yang kita lalui dengan keluh kesah. Tapi kita berdoa dan kita mempunyai keputusan untuk bisa melewati masa ini tetap dengan produktif, tetap dengan bersuka cita. Saya rindu membagikan sebuah firman Tuhan kepada Anda di Kejadian 45 ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini kejadian di mana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Awal mula dia mengalami kejadian itu, dia memandang sebagai sebuah kejadian yang mengenaskan, menyedihkan. Bagaimana tidak, seorang saudara dijual oleh saudaranya. Tentu hal yang tidak enak kita dengar, kita lihat tentunya. Tapi ketika Yusuf masuk di dalam proses ini, dan ketika dia melihat penyertaan dan maksud Tuhan di dalamnya, dan ketika pada ujungnya, di akhir itu, Tuhan menunjukkan bahwa justru itu adalah rencana Allah, di mana Allah memakai Yusuf untuk memelihara bangsa-bangsa, bahkan keluarganya sendiri. Bagaimana? Coba Anda bayangkan, kalau seandainya tidak ada kejadian di mana Yusuf gak dijual, mungkin bisa jadi gak ada kejadian di mana Yusuf bisa memelihara bangsa-bangsa. Tuhan gak bisa pakai Yusuf dengan cara demikian. Sama halnya dengan apa yang kita alami saat ini. Mungkin kita gak bisa membayangkan mengapa semua ini terjadi. Mungkin beberapa keluarga mengalami kesulitan di bisnisnya, di pekerjaannya. Kita sama-sama nggak tahu apa ya maksud Tuhan. Tapi melalui ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu punya rencana di dalamnya. Segala sesuatu yang terjadi itu bukan tanpa arti, bukan tanpa tujuan. Allah sedang bekerja melalui apa yang sedang kita alami. Dan mungkin hari ini kita stop bertanya mengapa, tapi justru bertanya atau kita datang kepada Tuhan dengan sebuah pertanyaan. Tuhan, apa yang saya bisa lakukan? Sikap hati seperti apa dan bagaimana saya menyikapi kejadian-kejadian seperti ini? Dan apa yang saya mesti siapkan untuk saya bisa melalui, bahkan setelah masa ini selesai, saya bisa menjadi seseorang seperti yang Tuhan mau. Saya rindu untuk setiap jemaat boleh mengalami kemaksimalan dan hidup yang tetap produktif, di mana fungsi-fungsi hidup kita bisa tetap maksimal di dalam keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Saya rindu berdoa untuk Anda saat ini. Tuhan, Bapa yang baik, kami tahu hal yang kami alami ini semua pada bertanya-tanya, mengapa ini kami alami? Boleh, bisa jadi ini ngefek kepada pekerjaan, banyak faktor yang akhirnya terpengaruh dengan kondisi ini. Tapi kami mau sepakat satu hati Tuhan. Kami gak mau mengeluh, gak mau menghadapi ini dengan keluh kesah. Tapi kami mau menghadapi ini dengan iman, pengharapan dan keyakinan bahwa Allah tetap bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan termasuk dalam hal ini. Kami tahu Tuhan, ini waktu-waktu di mana Engkau mempersiapkan kami untuk kami masuk dalam sebuah babak yang lebih baik, dalam sebuah level yang lebih baik. Kami mau Tuhan menjadi pribadi yang lebih siap, tetap produktif, dan tetap maksimal dalam kondisi apapun yang sedang kami alami. Hamba lepaskan berkat Tuhan untuk setiap jemaat yang mendengarkan ini, biar setiap mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka diletakkan, di dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa. Saya rindu untuk berjumpa tentunya dengan Anda, dan kita tetap dekatkan diri kita di dalam hadirat Tuhan. God bless you all.